Selamat pagi Pak Bernardus. Selamat pagi Bu Christine dan selamat pagi pemirsa pendengar RRI di seluruh Nusantara, terutama di Flores. Baik, salam sehat Pak Nadus ya. Ya, Oke, ya, salam sehat. Pak Nadus, kami dapat informasi bahwa ditutupnya lokasi penangkapan gurita ini di Ndori ya, seperti itu. Ini menjadi desa binaan dari Tananua Flores. Ini sebenarnya Ya, ada apa nih Pak Bernardus? ya, baik, adik Christine. Saya menjawab ada apanya ya. Mhm. Ya, sebenarnya kita memiliki potensi yang begitu besar di laut. Baik. Tapi kadangkala ketika kita memanfaatkan potensi itu, kita tidak menjaga ekosistem laut itu dengan baik. Nah, pertanyaan Christine tentang ada apanya, itu saya bisa menjawab bahwa karena di laut itu ada kekayaan alam, ada potensi laut, baik itu karang sebagai tempat pelindungan gurita maupun gurita yang sebagai sumber pendapatan nelayan yang khusus menangkap gurita. Dengan penutupan sementara ini harapan kita adalah bagaimana ekonomi mereka bisa menangkap gurita dengan ukuran besar dan juga bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri. Dan sebenarnya ini berawal dari kita pendataan ya, pendataan, Ya. kita melakukan pendataan terhadap nelayan itu sendiri yang menangkap gurita, tempat tangkapnya di mana, ukurannya berapa, kemudian siapa yang menangkap. Nah, dari data-data itu, setelah kita kompilasi, lalu kita memfeedback kembali kepada nelayan itu sendiri, menyampaikan kembali bahwa ini loh data gurita kita di Kecamatan Dori. Nah, ada yang tangkap ukuran di bawah 1 kilo, ada yang di atas 1 kilo. Nah, bagaimana ke depannya supaya kemudian kelihatannya sudah semakin berkurang? Bagaimana ke depannya supaya gurita ini tetap berkembang dan sebagai masih sebagai sumber pendapatan kita di laut, seperti itu. Nah, dari feedback itu sendiri mereka memahami bahwa ternyata potensi kita di sini begitu banyak ya, tetapi kita tidak menjaga bahwa kita punya potensi. Oleh karena itu, mari kita melakukan penutupan sementara. Karena gurita sendiri itu pengembangan biaknya itu pertumbuhannya 2 kali lipat, tiap bulan 2 kali lipat. Misalnya sekarang ukuran 500 gram, bulan depan dia sudah 1 kilo dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan penutupan sementara itu kita bisa menangkap gurita yang paling kurang 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya seperti itu. Dan tujuannya sebenarnya ada 2 hal di sini ya. Tujuan selain tadi bagaimana supaya gurita itu bisa berkembang dengan baik, semakin banyak, kemudian ukurannya semakin besar, dan juga kita menjaga ekosistem laut. Selama 3 bulan itu tidak diapa-apakan lokasi yang ditutup itu. Oke, Tidak jadi diapa-apakan. jadi Pak Ya, Bernardus ini penutupan sementara ini berlangsung selama 3 bulan seperti itu ya? ya 3 bulan. Oke, Dan dan itu yang menentukan itu adalah yang memutuskan adalah nelayan, bukan Tanua. Tanua hanya memfasilitasi. baik, dari nelayan sendiri yang memutuskan. Jadi alasan mendasarnya adalah karena kita ingin ya bahwa kuota yang ada di laut ini bisa berkembang dengan baik seperti itu. Nah, apakah juga terpengaruh dengan penangkapan ikan yang dilakukan oleh dari pihak luar atau dengan menggunakan alat-alat manual atau yang tidak semestinya digunakan seperti pemboman ikan seperti itu? Ini juga menjadi alasan utama ya Pak Bernardus? Ya, itu juga menjadi alasan utama karena dalam kita melakukan penampingan terminal itu sendiri, yang pertama yang kita dorong dan tekankan adalah bagaimana kita menangkap hasil laut dengan tidak menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan.
Oke. seperti yang disebutkan tadi. Tapi bagaimana kita mengambil hasil laut itu dengan menggunakan alat ramah lingkungan. Dan selama ini kita tidak hanya sekedar omong, tapi kita memfasilitasi pelatihan bagaimana cara membuat alat menangkap gurita itu yang ramah lingkungan seperti itu. Oke. Itu Baik. yang kita fasilitasi. Dan dengan demikian maka nelayan sudah semakin memahami memang bahwa masih ada yang melakukan penangkapan gurita dengan menggunakan hal-hal alat yang tidak ramah lingkungan, tapi sekarang sudah semakin berkurang dan bahkan sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, karena apa? Karena memang ketika kita menggunakan bom, dia akan tidak hanya ikan yang mati, tapi juga karang akan hancur. Ya, Kemudian bagaimana dengan nelayan yang lain yang bukan menangkap gurita? Dan mungkin dari Tanua memfasilitasi Tanua memfasilitasi itu hanya untuk nelayan gurita. Nelayan boleh menangkap perikanan lain di wilayah itu, tapi tidak boleh menangkap gurita. Oke. Itu yang diharapkan seperti itu. Oke, tadi ya hanya gurita. Apakah dengan lobster juga seperti itu? Jenis khusus? Kalau di Indori ya dengan lobster, tapi itu tergantung dari kesepakatan nelayan itu sendiri. Baik. Kita tidak bisa mengintervensinya. Oke, baik. Dari kesepakatan para nelayan selama 3 bulan ya untuk tidak melakukan penangkapan gurita ataupun lobster. Ini apa yang aktivitas yang akan mereka lakukan selama 3 bulan ini? Apakah dengan mencari penangkapan yang lain di wilayah masih di sekitar tapi di wilayah luar seperti itu Pak Bernardus? Ya, karena di Indori itu pada 3 desa sebenarnya yang kita dampingi, tapi yang terlibat dalam penutupan sementara ini 4 desa. Oke, itu desa-desa mana saja nih Pak? Ya, desa Maubasa Timur, Maubasa, Sendori dan Maubasa Barat. Oke. Tapi yang kita dampingi ada 3, minus Maubasa Barat ya. Baik. Seperti itu. Kemudian bagaimana nelayan selama 3 bulan? Ya, penutupan ini kan di lokasi terbatas tertentu. Dan selalu dorong, kalau kita melakukan penutupan, maka lakukanlah di tempat-tempat kita, di sekitar perairan kita. Dan di Indori itu di pinggiran, di wilayah mereka, dan itu sepanjang 140 hektar. Sementara mereka di tempat-tempat lain, lokasi-lokasi lain itu masih diberi kesempatan. Begitu. Nah, mereka bisa menangkap ikan, menangkap gurita di tempat-tempat lokasi-lokasi lain. Karena tempat penangkapan gurita itu kan puluhan, tidak hanya beberapa lokasi saja. Sedangkan yang di Indori yang ditutup itu sekitar 3 atau 4 lokasi saja, lokasi tangkap maksudnya. Baik. Begitu. Oke, dari ya silakan Pak. Ya, terus Bu. Oke, baik Pak Bernardus, ini dari jangka waktu 3 bulan ini ya, para nelayan akan melakukan aktivitas seperti biasa ya, seperti itu. Nah, setelah 3 bulan, ini apakah juga dilakukan sistem buka tutup atau seperti apa nih yang akan dilakukan oleh desa dampingan Anda nih Pak Bernardus? Ya, terima kasih Christine. Sebenarnya harapan setelah buka 3 bulan itu kan nelayan silakan menangkap di tempat itu. Kemudian setelah itu baru disepakati lagi, kali ini kita melakukan penutupan di sini. Lalu 3 bulan berikutnya kita melakukan penutupan di mana lagi? Tapi tetap dekat dengan wilayah desa ya. Kenapa? Karena tadi supaya mudah kontrol, kemudian mereka masih bisa cari tempat lain. Ya seperti itu. Jadi untuk wilayah berikutnya, lokasi berikutnya itu tergantung dari kesepakatan nelayan. Bisa lokasi yang 140 hektar sekarang diperkecil, lokasi penutupannya bisa juga pindah ke wilayah lain. Karena kita tidak memaksa bahwa harus begini. Tapi ketika mereka merasa bahwa sangat bermanfaat, itu artinya mereka akan pasti tidak lanjuti. Dari pengalaman kita penutupan sementara di Arubara itu kan dari diskusi evaluasi itu kan ternyata sangat bermanfaat bagi nelayan gurita itu sendiri. Oke, baik. Apakah ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat terkait dengan penutupan ini, Pak?
Ya, harapan kita seperti itu ya, harapan kita. Tapi bahwa sebelum ada, kita mendorongnya ke sana. Ya. Tapi untuk sementara ini, kita akan memfasilitasi adanya sebuah kelompok pengelolaan lokal terhadap pengelolaan laut perikanan itu sendiri. Ya. Nah, kelompok itu yang memfasilitasi kegiatan ini, menyepakati aturan-aturan untuk sementara. Tapi bahwa ketika kita mengharapkan bahwa ini bisa bertahan lama, dorongan kita ke Perdes. Bagaimana desa membuat peraturan desa, ataukah misalnya kearifan lokal dari segi adat budaya. Kita menggali dulu apakah ada adat atau budaya yang mengatur tentang pengelolaan laut. Kalau ada, apa itu? Apa poin-poinnya? Nilai-nilai apa yang ada di sana sehingga kita bisa mengambilnya untuk masukkan ke aturan terkait dengan buka tutup ini sendiri. Dari diskusi sebelumnya waktu kita melakukan feedback data, Pak Camat Ndori sangat mendukung dengan buka tutup, dan juga beliau mendorong kalau boleh kita bisa membuat peraturan desa kawasan. Dari beberapa desa itu ada satu peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan laut. Seperti itu. Baik, ini kita harapkan bahwa ada peraturan ya yang mengatur akan bermanfaatnya ya penggunaan penangkapan gurita ya, apalagi di Kecamatan Dori seperti Anda katakan bahwa ini memiliki potensi yang luar biasa ya. Oke, baik. Ini apa yang menjadi himbauan ataupun harapan Anda Pak Bernardus ya terhadap para nelayan dan khususnya yang ada di Kecamatan Dori ataupun para nelayan yang ada di luar wilayah Kecamatan Dori untuk bisa mengikuti peraturan tersebut ataupun melakukan aktivitas penangkapan gurita nih Pak? Ya, yang pertama tentu kita mengharapkan bahwa ketika keputusan kita nelayan adalah penutupan sementara, maka marilah nelayan itu sendiri harus mentaati peraturan itu. Mengapa? Karena ini untuk kepentingan nelayan. Lalu yang kedua, tentu bagi nelayan yang di luar, marilah ketika merasa bahwa mendengar bahwa penutupan sementara di Dori dan beberapa lokasi lain itu membawa manfaat yang begitu besar, marilah kita menyepakati juga di tempat-tempat lain. Kemudian juga marilah kita menangkap gurita maupun perikanan lain itu dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Jangan menggunakan alat yang merusak lingkungan. Itu harapannya. Kemudian untuk pemerintah mungkin kami harap supaya bagaimana 4 desa itu bisa membuat peraturan desa dan perlu didukung dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Kenapa? Karena memang ketika tidak ada dukungan dari tingkat kecamatan kabupaten maka juga sia-sia juga. Baik. Itu harapannya. Oke, baik. Dan selagi bagaimana koordinasi dengan dinas terkait ya? Baik yang di tingkat kabupaten dan juga provinsi nih Pak terkait dengan ini penutupan sementara nih Pak. Ya, kalau di tingkat provinsi itu kan ada kantor cabangnya di Ende ya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari koordinasi kita selama ini berlancar, jadi sebelum kita melakukan penutupan, kita melakukan pertemuan antara dua lembaga ini, mempresentasikan apa yang dilakukan oleh Tanua dan juga mereka mempresentasikan apa yang mereka lakukan. Dan dari situ terjadi koordinasi. Dan selama ini pada beberapa lokasi yang kita sudah lakukan penutupan sementara, keterlibatan para pihak itu ada. Tidak hanya kantor cabang Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi yang ada di Ende, tapi juga kantor Dinas Perikanan, kemudian Bapeda, dan instansi terkait. Kenapa Bapeda dilibatkan? Karena ini terkait dengan anggaran kebijakan anggaran. Ya, harapannya bahwa dengan Bapeda memahami hal ini tentu kebijakan anggaran bisa ada di sana. Karena dari penuturan Kepala Cabang Dinas Kelautan Perikanan sebelum Pak Andi yang sekarang ini, beliau mengatakan bahwa sebenarnya gurita ini punya potensi, tapi belum menjadi kebijakan untuk tingkat provinsi. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bernardus untuk waktunya pagi hari ini.
Ya, terima kasih banyak Bu Christine. Salam untuk RRI. Semoga tetap di udara. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.